minggu kemarin kita sudah bahas umpan balik negatif, sekarang umpan balik positif gitu. Kalau positif tentu saja berbeda dengan negatif, tadi Ibu sudah bahas. Kalau yang negatif justru menciptakan sistem lebih stabil gitu. Sistem lebih stabil di sini malah dibuat untuk supaya tidak stabil. Karena memang mau menciptakan sebuah ketidakstabilan gelombang ya. Kalau gelombang itu berarti nggak stabil. Misalnya kalau yang dengan ketakstabilan itu gini. Kita ingin mencapai 5 volt, tapi sistemnya itu 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 6, 7, terus aja gitu berubah-ubah. Kalau kalian baca tegangan itu dari multimeter, tegangan itu berubah-ubah, nggak fix. Itu biasanya mahasiswa itu, Bu ini harganya yang mana gitu. Padahal yang diukur DC itu biasanya kalau di multimeter dia sudah jelek baterainya, terus diganti. Berarti ada ketidakstabilan di situ, makanya seperti itu. Tapi di umpan balik positif ini memang sengaja dibikin supaya dia tidak stabil, sehingga dia bisa menciptakan gelombang, osilator, penghasil gelombang. Ya, osilator itu artinya penghasil gelombang. Jadi memahami umpan balik positif dan prinsip kerja osilator gelombang sinusoidal. Gelombang itu salah satu contohnya adalah gelombang sinusoid ya. Sinusoid ada yang square, ada yang gigi gergaji gitu. Nah, gigi gergaji jadi itu dibuatnya dari osilator ya, namanya dari osilator. Nah, ini kita lihat yang paling sering dipakai adalah gelombang sinusoid gitu. Contohnya nanti ada kita lihat ya, gelombang sinusoid, penghasil gelombang sinusoid itu apa? Kalau di digital biasanya kan kalian butuh clock ya untuk mengendalikan rangkaian sekuensial. Pernah praktikum nggak yang teknik digital? Udah, sumber clocknya pakai apa? Ya? Bukan. Waktu kalian praktikum. Osilator itu nama rangkaiannya, betul. Itu pakainya apa? Itu simulator. Nah, simulator sumber clocknya udah jadi. Kan kalau bikin rangkaian flip-flop harus pakai clock ya. Wajib pakai clock. Kalau nggak pakai clock nggak bisa. Flip-flop misalnya kita mau bikin counter misalnya gitu kan. Counter asinkron atau counter sinkron pasti ada clocknya. Nah, sumber clocknya waktu praktikum pakai apa? Function generator enggak? Atau udah jadi? Sudah jadi. Nah, sebetulnya bisa bikin sendiri osilator atau multivibrator dari rangkaian sederhana, yaitu dari IC 7413. 7413 itu adalah NAND Smith trigger. NAND Smith trigger nanti dia masuk, ada umpan baliknya, ada feedbacknya, itu outputnya nanti nggak stabil. Masuknya jenisnya adalah multivibrator unstable gitu. Ya, coba ini kan nanti. Jadi banyak sekali di sini. Ini adalah ini nggak bisa bilang atau ininya layoutnya yang gitu. Nanti di sini kalau kemarin rangkaian dasarnya itu masuknya ke negatif di sininya. Jadi umpan balik negatif waktu kita bahas yang voltage series. Di sini masuknya ke positif. Memang kalau positif ditambah positif gimana? Makin lama makin besar kan? Nah, itu yang bikin dia tidak stabil gitu. Nah, di bawahnya di sini ada negatif gitu. Ini kata-kata sini biar kelihatan. Nah, gitu. Jadi jika 1 min AB-nya sama dengan 0, maka dia tidak stabil. Tapi justru itu dibikinnya supaya tidak stabil gitu, osilator itu. Gitu ya. Kalau selama masih di sini ya stabil. Nanti kalian akan lihat bahwa syarat kestabilannya ada di sini. Namanya kriteria Barkhausen ya. Seperti itu. Kita balik lagi. Ya, Ibu pengen kasih contoh satu multivibrator yang sederhana ya, yang sederhana.
Oke, ingetin ya. Tapi kita bahas dulu ini. Jadi tujuannya itu adalah mengenal osilator, dapat menentukan dari komponen penentu osilasi dan frekuensi osilasi. Nah, ini nanti yang kalian harus tentukan ketika ujian, biasanya ini, ya. Yang ini yang akan dihitung, kemudian kalian menentukan komponennya apa. Apakah kapasitornya berapa nilai kapasitansinya. Nah, sekarang umpan balik positif. Perbedaan umpan balik negatif dan positif. Kalau negatif memperlemah sinyal, karena dia masuknya negatif kan. Tambah, kurang, jadi mengurangi sinyal inputnya. Sedangkan umpan balik positif, dia malah nambah. Jadi sinyal masukannya itu dijumlahkan. Tadi kita lihat di sistemnya ya. Karena memperkuat sinyal, maka cenderung tidak stabil. Karena dia makin besar, makin besar. Nah, ketidakstabilannya inilah yang dimanfaatkan untuk menjadi sebuah osilator. Ya. Oke, kita lihat osilator sederhana ya. Jadi kalian akan lihat ini. Blank. Nah, ini. Kita ambil yang osilator multivibrator astable ya. Biasanya dibikinnya dari sini. Ini sederhana aja ya. Ini adalah NEN ya. NEN itu dia punya beberapa kaki. Di sini kita pasang. Ini butuh kapasitor ya. Biasanya pakai kapasitor elektrolit. Kemudian ini feedbacknya. Feedbacknya itu difeedbackkan menggunakan potensiometer. Ini yang sederhana aja ya. Ini V outputnya kalau kalian tambahkan, kelihatan nggak? Berarti yang salah ininya. Oke, kita bikin yang tebal deh. Ininya apa? Kemarin udah bagus ya? Warnanya kita ambil yang tebal aja. Ya, coba. Kelihatan. Aduh. Jadi ini ada kapasitor di sini. Kapasitor nanti kita lihat dari sifatnya ini ground ya. Ini adalah sebetulnya kalau kalian menggunakan ini apa? Gerbang itu adalah sebuah penguat gitu. Inputnya berapa nanti dikuatkan oleh dia gitu. Hanya kalian kan pakainya taunya sudah jadi aja gitu ya. Di sini V outputnya. Ini nggak ada V input jadinya. Jadi kalau kita pasangkan di sini ada LED ya. Nanti LED-nya akan nge-blink gitu. Ini bagusnya kita pakai Tinkercad nanti kelihatan ya. Di input ini sifat NEN seperti apa? NEN. Oh ya, jenisnya juga NEN-nya harus yang Schmidt trigger. NEN Schmidt trigger itu lambangnya kayak gimana? Nah, gitu. Atau bisa juga gini lambangnya. Ini Schmidt trigger. Si NEN-nya itu jenisnya Schmidt trigger. Kenapa Schmidt trigger? Karena yang dipakai yang harus yang punya respons cepat gitu. Jadi kalian bisa bikin rangkaian multivibrator sederhana. Kalau misalnya ingin praktikum di rumah menggunakan flip-flop, bisa pakai ini, IC ini. Ini jenisnya adalah 7413. 7413 ya, men. Oke, lambang Schmidt triggernya Ibu hapus dulu karena ini jadi apa ya? Nggak kelihatan. Oke, kalau NEN sifatnya gimana? N dulu. N sifatnya gimana? Salah satu.
salah satu inputnya 1, outputnya akan 1 kan? Ya, salah satu inputnya 0, maka outputnya akan 0 gitu. Itu N. Kenapa jadi hapus ya? Jadi di sini sebenarnya dia punya 4 kaki. 4 kaki, yang dipakai hanya 1, yang sisanya kita kasih ke VCC. Berarti dia harus logiknya 1. Karena kalau tidak logiknya 1, nanti kalau di sininya floating dan sifatnya nggak jelas gitu, bisa mempengaruhi rangkaian. Oke, ini biasanya di sini kaki 1, di sini kaki 6. Ya, di sini 2, 4, 5. Kaki 2, 4, 5 gitu. Berarti kalau N, jika salah satu inputnya 0, outputnya kan 0 kan? Nah, sekarang kita mulai, misalnya awalnya dia 0 di sini. 0, dia akan lari ke sini, maka di sini 0 kan? 0 dari yang ini. Begitu 0, outputnya gimana? Berubah jadi 1 gitu, betul. Di sini 1, di sini 0, maka dia akan ngalir arusnya ke sini kan? Ngalir arusnya ke sini, di sini berubah jadi 1. Kalau di sini berubah 1, maka outputnya gimana? 0. Nah gitu terus. Terus saja. Begitu 0 di sini, dia 1, arusnya ngalir ke sini, yang ini berubah jadi 0. Ganti lagi jadi 0. Terus gitu. Ini disebutnya dengan multivibrator astable. Jadi kalau kita lihat ininya apa gelombangnya ini. Gelombangnya di yang output dia akan kayak gini. 1 0 1 0 1 0 gitu. Terus aja gitu. 1 0 gitu. Nah, ini output yang V outputnya. Di yang kapasitornya ketika di sini 1, maka di sini turun jadi 0. Maka dia akan ada terjadi pengosongan ya. Di sini itu kosong. Jadi pas ini isi 1 berarti dia ngisi. Ke sini kosongin. Nggak kelihatan ya. Dia mengosongkan kapasitornya. Kok ini? Kosong. Nggak kelihatan. Oh, kelihatan ya. Isi. Kosong lagi. Isi lagi. Ini di inputnya kayak gini. Kosong lagi. Isi lagi. Kosong lagi. Jadi kalau saya ngajar di Polban kan ngajarnya digital ini. Mahasiswa wajib punya peralatan sendiri. Pakai, jadi beli IC, punya protoboard, punya LED, seperti itu ya. Nah, saat masuk ke sekuensial kan nggak punya function generator di rumah. Mereka memanfaatkan rangkaian seperti ini. Lumayan sederhana, jadi clock-nya itu dapat. Power supply-nya diambil dari mana? Power supply-nya diambil dari, bisa dari laptop, ya. Jadi keluaran dari sini itu kan 5 volt. Bisa menggunakan charger HP. Charger HP itu mereka beli apa ya? Ya ini hanya untuk supaya kalian mungkin ingin praktikum di rumah ya, mungkin ya Ibu. Jadi pakai charger HP, belinya kabel data aja. Kabel data, ini kabel data untuk HP kalian jangan diganggu-ganggu. Beli kabel data yang murah, yang ininya aja. Dibuka. Di sini tuh sudah 5 volt keluar dari sini. Di sini kan 220 volt ya. Yang ini keluar dari sini ada 4 kabel sebetulnya keluar dari sini. Nanti yang pink sama abu-abu, biasanya warna pink dan abu-abu itu yang pinknya plus 5 volt, yang abu-abunya 0. Gitu. Nah itu yang dimanfaatkan untuk power supply di rumah. Karena kalau pakai TTL kan 5 volt ya. IC TTL. Ini tinggal digunting aja. Digunting di sebelah sininya. Terus jadi kabel, nah itu yang mereka manfaatkan untuk jadi power supply. Nggak perlu bikin lagi, karena kalau pakai baterai cepat habis gitu. Salah satu fungsi dari osilator, ini multivibrator, salah satunya adalah untuk ini, untuk membuat sumber clock dari rangkaian sekuensial. Gitu. Yang tadi yang Ibu katakan bahwa di sini ada feedbacknya.
Ya, ini feedback positif ini yang akan menentukan dia berosilasi. Nah, ini multivibrator astable atau osilator penghasil pulsa square yang ini. Nanti yang kita lihat juga berikutnya di sini, kita akan lihat osilator yang menghasilkan gelombang sinusoidal. Gitu. Nah, cuman kita tidak fokus kepada gelombangnya ya di mata kuliah di pelajaran osilator ini, tapi fokusnya kepada nilai-nilai kapasitansi yang akan memengaruhi berapa frekuensi osilator yang ingin dibangun gitu. Ya, kayak tadi di tujuannya itu salah satunya adalah ini menentukan nilai komponen penentu osilasi dan frekuensi osilasi. Seperti itu. Ya udah itu contohnya aja yang multivibrator astable ya ini. Ibu ini jadi outputnya, yang ini waktu ya. Di sini waktu, yang merah itu pengisian pengosongan kapasitor. C, yang biru itu adalah VO, itu adalah pulsa output yang dihasilkan oleh sistem ya. Oke, kita sekarang ke sini. Ini adalah rangkaian dasar osilator ini. Berarti yang kita akan lihat osilator feedback positif ya. Udah diturunkan, akhirnya dapatnya yang ini ya persamaan. Kalau di fullkan gimana? Kemarin tuh full screen-nya nggak mau jalan loh. Biar lebih besar maksudnya. Nggak jalan. Nggak bisa ya. Kenapa dia gelap? Apa display settingnya salah? Set selection. Tara. Nggak mau jalan. Nah, nggak apa-apa, nggak bisa. Kita pakai yang ini aja, ya. Ya. Kita besarkan aja. Nah, gitu ya. Jadi di sini nanti kita lihat bahwa ininya ada di sini. Terlalu besar nulisnya susah. Nah, kita pakai yang ini nanti ya. Itu yang merahnya sih bagus ya. Kayaknya dia hanya ngefilter yang merah aja. Atau dari ibunya. Ada yang tanyakan nggak? Nah, berarti ini acuannya ya. Cara menurunkannya sama saja dengan feedback negatif. Jadi kalau di sini di sini sumber, maka ini adalah input yang masuk ke penguat ya. Berarti XI-nya sama dengan XS, PS ditambah V feedback, tegangan feedback. Ini XS ditambah XF. X outputnya adalah A dikali XI, ya kan? XF-nya beta dikali X output. XI sama dengan XS ditambah XF. Nah, bedanya di sini ini yang disebut dengan feedback positif itu di sini. Ini yang disebut dengan feedback positif ya. Jadi tambah situ. Itu yang bikin dia makin besar dan makin tidak stabil nantinya.
Nah, akhirnya didapat XO per XS sama dengan A dibagi 1 minus beta A. Gitu ya. Ini persamaannya. Oke, untuk menurunkan persamaan ini apakah ada yang tanyakan nggak? Ini standar aja ya cara menurunkannya seperti itu. Nah, sekarang, nah ini penguatan loop tertutup. Tadi dari yang ini sebetulnya kita lihat beta A-nya sama dengan 1 ya. Nah, ini beta A-nya untuk supaya dia bisa terbaca, ini beta A-nya harus lebih besar sama dengan 1. Gitu. Supaya dia bisa didapat osilasinya ya. Namanya kriteria Barkhausen. Jadi 2 ini. Ada 2. Kalau kita punya sistem ya, bilangan kompleks itu bisa dilihat magnitud, bisa juga dibaca apa aja lagi? Apa lagi? Selain magnitud. Ya, sudut atau fasa. Ya. Jadi dari bilangan kompleks itu bisa dilihat magnitud dan bisa dilihat sudutnya. Makanya di sini ada, ini adalah magnitudnya, yang ini adalah sudutnya gitu. Sudutnya itu harus 0. Kenapa sudutnya 0? Sudutnya 0. Jadi kalau kita punya rangkaian dengan ada kapasitor, induktor, pasti muncul bilangan imajiner kan? Nah, bilangan imajiner atau bilangan kompleks. Itu nanti kita akan lihat bahwa syarat terjadinya osilasi Barkhausen itu syaratnya adalah magnitudnya harus lebih besar sama dengan 1. Yang pertama ya. Magnitudnya harus lebih besar sama dengan 1 gitu. Yang kedua, sudutnya sama dengan 0. Maksud sudut sama dengan 0 apa sih? Kok kita punya nih, misalnya A, ya di sini, di lembar yang ini ya. Blank. Kita punya nih bilangan kompleks A ditambah JB. Nah, magnitudnya apa? Oke, ini adalah A tambah JB ya, misalnya. Maka magnitudnya adalah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ada lagi yang kurang apa ini? Akarkan. Nah, ada juga sudutnya. Sudut dari A tambah JB. Kok sudut dari A tambah JB itu apa? Tangen min 1 dari B per A. Nah, jika sudut, misalnya ini sudut dari A tambah JB-nya sama dengan 0 derajat, ya kan? Itu apa sih maksudnya? Coba. A sama B-nya satu fasa. Maksudnya gimana? A sama dengan B fasa. Nih kita gambar di plan kompleks ya. Di sini adalah A. Gitu. Di sini adalah B. Maka ini tadi adalah Z-nya, magnitudnya. Di sini tetanya. Satu fasa maksudnya apa? Berimbit. A sama B-nya ada di sini. Ini A segini, B-nya juga di sini. Ini kalau Ibu pakai bolpen warna lain kelihatan ya. Coba kita misalnya ini draw-nya kita pakai warna biru. Ini biru. Kelihatan nggak ini? Biru. Nah, ini berarti nanti B-nya di sini juga misalnya. Tadi A, nah ini B gitu. A sama dengan B berimpit. Atau apa sih kalau A sama dengan B berimpit? Kalau di sini apa? Hah? Berarti B-nya bilangan imajiner atau bilangan real? Nah, B-nya bilangan real gitu. Atau nanti, oh berarti ini
sifatnya apa? Real. Ya, sifatnya real karena berarti sebetulnya bisa juga kalau misalnya nanti kok kita tulis gini, ini ada real ditambah J imajiner. Itu sudutnya 0 derajat, maka apa sih itu? Imajinernya sama dengan 0. Imajinernya sama dengan 0. Nah, ini yang akan dipakai untuk kalian, oh berarti maksud daripada tadi kriteria Barkhausen yang kedua yaitu saat A betanya itu sama dengan 0 atau 2pi itu adalah bilangan itu sifatnya adalah real, atau kalau di elektronik itu disebutnya apa kalau bilangannya real? Kan rangkaiannya itu kita akan terdiri dari komponen apa saja rangkaiannya? R, L, C, muatannya gitu kan. Jadi dia tergantung dari RLC. Sifat dari keseluruhan sistem itu biasanya hanya mengacu pada 3 itu. Yaitu R-nya apa? Resistif. Induktornya apa istilahnya? L-nya induktif. Kapasitornya kapasitif. Jadi sifatnya ada 3 itu. Apakah dia resistif, induktif, atau kapasitif. Waktu di RL ya, udah belajar waktu yang segitiga daya. Ini sifatnya apa sih yang induktif atau kapasitif? Gitu. Yang lagging dan apa? Lagging dan leading. Ingat nggak? Ya, lagging, leading. Kalau leading kan kapasitif ya sifatnya. Kalau lagging sifatnya adalah karena komponen sistemnya itu bersifat induktif. Nah, di sini berarti pada osilator ini kriterianya adalah sudutnya 0 derajat. Maka sistemnya itu kita lihat, oh sistem sifatnya adalah resistif. Jadi ini kita mengacu kepada sistem yang resistif. Jadi kalau kita lihat kenapa dia imajinernya sama dengan 0, maka kalau di sini R ya sifatnya resistif nanti. Sifat sistemnya resistif. Tapi dari akibat sifat sistem yang resistif tadi akan menimbulkan sudut fase yang 0 derajat. Atau imajinernya nanti kalian akan lihat imajinernya adalah sama dengan 0 gitu. Kita mengacu ke sini nanti. Imajinernya sama dengan 0. Ibu sih enak, ini tulisannya ini 0 ya maksudnya. Oke, nah sekarang kita lihat ini. Ini adalah osilator jembatan Wien namanya. Osilator jembatan Wien. Feedbacknya ada di sini. Ya. PV outputnya di sini. Ini adalah nanti jadi penguatannya. Ini. Penguatan, kalau kita lihat PV output sini ya. Di sini V output. Maka ini apa yang ini? Ini kan V output nih. Salah bukan VA. Sorry. Ibu nggak kelihatan. VA, V outputnya di sini. Ini adalah VA ya kan? Ini maunya apa sih rangkaian? Apa? Oh ini kita lihat VO per VA. Kalau VO per VA itu VA-nya masuk dari positif sini. Maka VO per VA-nya apa? Ini anggap dia belum ada di sini VA.
Apa? Bisa melihat nggak? Kalau di sini VA, di sini VO nih. Yang kemarin. Nah, ini R2 ya kan? Ini VO ya kan? Kemudian di sini VA. Terus ada R1 lalu ke ground. VA-nya sama dengan berapa? R1 dibagi R1 tambah R2 kali VO. Kalau VO dibagi VA, balikan kan? Yang ini yang kita sebut dengan penguat. Penguat apa ini? Penguat non-inverting. Ini jenis penguatnya non-inverting. Ya, berarti nanti ini jadi A-nya. Kalau di sini jadi A, maka yang ini jadi beta-nya nanti. Jadi yang segini itu nanti ini jadi A-nya. Kalau tadi kita mengacu ke sistem yang mana sih tadi ini? Sorry. Gambarnya mana? Gak kelihatan. Nah ini jadi A-nya. A ini. A sistem. Jadi ini nanti A-nya adalah 1 dibagi R2 per R1. Nah, berarti kita tinggal menentukan betanya berapa. Betanya itu adalah VA dibagi VO gitu ya. Ini betanya. Yang bawah. Nah, ini berapa VA dibagi VO? Itu betanya. Enggak, justru ini adalah penguat yang atas. Nanti VA per VO-nya bukan diambil dari yang sini, tapi ada rangkaian yang bawah yang jadi yang ini jadi penguatan A-nya, yang bawah jadi betanya, feedback-nya. Ini feedback-nya. Jadi segini itu adalah feedback-nya. Ini jadi A-nya. Karena inputnya seolah-olah di sini input nih. Ini inputnya. Coba kita lihat yang diturunkan oleh Pak Ramdhani ya. Nanti kita coba pahami. Ibu bisa pindah slide nggak? Pindah slide dulu ya. Nah ini beta, ini adalah A-nya yang tadi ya, penguat non-inverting. Ini adalah betanya. Betanya ada yang tadi kita lihat ada di bawah sini. Nah, betanya adalah Z paralel dibagi ZP tambah ZS. Z paralel itu yang mana? Yang ini. Ini Z seri. Jadi Pak Ramdhani bilang ini adalah Z paralel. Yang ini adalah Z seri. Ini warnanya semua merah nggak apa-apa. Yang ini Z paralel, ini Z seri. Makanya VA dibagi VO itu adalah tadi apa? Z paralel dibagi Z paralel ditambah
Z seri gitu. Ini beta. Seperti itu ya. Kayak gini. Nah, jadi diturunkan jadi seperti ini. J omeganya dipakai S ya. Jadi ini S itu kita pakai J omega, boleh. Z paralel adalah 1/SC kali R dibagi 1/SC tambah R gitu kan. Dapatnya ini. Z seri itu adalah 1/RC, 1/SC ditambah R. Ini kita bagi kedua ini kita masukkan ke sini. So, teruskan ya. Nah, hasilnya kayak gini. Sebenarnya kalau ditulis sendiri kita lebih ngerti daripada lihat yang kayak gini ya. Kalau lihat kayak gini itu agak lumayan ribet ngelihatnya. Tapi kalau kita nulis sendiri kita lebih paham ya kalau menurut Ibu gitu. Kalian coba tulis sendiri supaya ngerti. Kalau lihat kayak gini apa ini gitu. Ini kan sebetulnya beta A nih. Beta kali A-nya adalah ini A-nya nih. Ini tadi A yang pertama tadi kita sudah tulis, ini adalah beta gitu. Kan syaratnya beta A-nya harus lebih besar sama dengan 1 ke sana arahnya. Jadi kita bikin ini. Ini mungkin harus ditulis ini syarat Barkhausen. Beta A nanti lebih besar sama dengan 1. Terus sudut dari beta A itu sama dengan 0 derajat atau sifatnya resistif gitu. Nah ini dapat ini A, udah tahu tadi kita sudah turunkan A-nya, betanya masukkan ke sini. Betanya itu ZP dibagi ZP tambah S ditulis dimasukkan seperti ini. Akhirnya sesudah dieliminasi dan seterusnya dapatnya ini. Ini enaknya kita sih turunin sendiri supaya kalian lebih paham. Kan ini udah jadi nih, parameter udah masukkan, udah pakai. Cuman kita jadi ada yang miss ya gitu. Nah supaya nggak miss, kalian turunin sendiri. Harus bisa menurunkan sendiri sampai dapat ini. Gitu. Nah udah dapat kayak gini, akhirnya ketika S diganti J omega, itu dapatnya seperti ini. Nih mau nggak mau diarahkannya ke sini nih. Harus jadi A plus JB gitu. A plus JB harus jadi real ditambah imajiner. Tidak boleh banyak imajinernya. Misalnya, kok kayak gini kan tadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah ini nggak akan ketemu gitu. Tujuan untuk mencari ininya nggak akan ketemu. Jadi harus dibikin supaya si sistemnya itu hanya ada 1J saja. 1R, 1J. Harus ke arah seperti ini dibuat sistemnya itu, apa persamaannya. Ya. Harus dibuat seperti itu. Jadi kita arahkan ke sini. Nanti dari sini baru kalian bisa, oh ini sistem akhirnya. Dari sini kita lihat, ini adalah bagian apa? Imajinernya. Yang ini
Real kan? Nah, yang ini udah pasti real yang ini. Karena resistor itu nilainya adalah tidak mengandung imajiner. Gitu. Ini udah pasti real. Jadi harus ke arah sini. Harus hanya satu imajinernya. Seperti itu. Ya. Nanti ini yang kita bikin, oh imajinernya sama dengan 0 tadi. Gitu. Ya, kita coba lihat. Sesudah didapat persamaannya, ini beta A, sudut beta A sama dengan 0. Ini maksudnya adalah, ini yang disebut dengan imajiner sama dengan 0. Gitu. Diambilnya dari yang mana? Ya dari yang sini. Omega RC min 1 per omega RC dibikin sama dengan 0. Nih, omega RC dikurang 1 per omega RC sama dengan 0. Dari sini. Ya. Jadi sudut beta A sama dengan 0 itu mengarah ke imajiner sama dengan 0. Nah, dari sini baru kita dapatkan omeganya berapa. Omeganya itu akhirnya dapatnya 1 per RC. Dari mana sih ini? Ya, bikin aja. Kalau kita punya omega RC dikurangi 1 per omega RC itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya omega RC sama dengan 1 per omega RC, gitu kan? Ini yang pertama, terus yang ini yang kedua, gitu. Nah, berarti dari sini omega kuadrat R kuadrat C kuadrat sama dengan 1. Maka omega kuadratnya sama dengan 1 per R kuadrat C kuadrat. Yang ini nanti nilai ini disebut dengan frekuensi osilasi. Jadi begitu udah dapat, itu kita dapatkan ini. Dari sini omega 0-nya adalah 1 dibagi RC. Akhirnya dapatnya ini nih. Ini adalah frekuensi osilasi. Kenapa frekuensi osilasi? Frekuensi osilasi karena omega 0 itu adalah 2 kali pi kali F. Oh, nanti frekuensi osilasinya berapa? Ya, 1 per 2 pi RC. Itu ya. Jadi kalau kita lihat, oh sudut beta A sama dengan 0 itu adalah untuk menandakan bahwa bagian imajinernya adalah sama dengan 0. Itu ya, ini baru syarat yang ke-1. Ada 2 syarat tadi ya kan. Yang keduanya adalah beta A-nya, magnitud dari beta A-nya harus lebih besar dari 1. Dapat aja R2 dibagi R1 itu lebih besar sama dengan 1. Ini dapat angka ini dari mana? 1 plus R2 per R1 per 3. Itu dapat dari mana? Nah, sekarang kita coba balik lagi ke sini ya. Kan kita punya persamaan ini nih. Dapatnya ini kan. Ininya berapa nilai ini? 0. Maka kita punyanya ini kan, hanya ini. Gitu. Jadi yang ini tuh
Ibu coba lihat di mana ya nulisnya. Sini aja. Kita crop aja, mana cropping. Dan dapatnya segini nih, beta A-nya. Ya kan? Nah, kita tahu bahwa tadi bagian imajinernya sama dengan 0. Jadi sisanya berapa? 1 dibagi R2 per R1 kali 1 per 3 gitu. Ini adalah sudah beta A. Nah, berarti beta A-nya berapa magnitudenya? Mutlak dari sini berapa? Ini ada imajinernya enggak? Enggak ada. Mutlak, harga mutlak dari harga mutlak dari bilangan real apa? Bilangan real itu sendiri ya. Jadi ya bukan harga mutlak, magnitude ini ya, bukan mutlak. Salah, Ibu juga salah. Ini tuh magnitude maksudnya, bukan mutlak. Kalau mutlak mah kan selalu positif, kalau magnitude dia juga selalu positif karena dari akar dari ini kan 1 ditambah R2 per R1 dikali 1/3 dikuadratkan kan gitu. Diakarin, dapatnya juga nilai ini kan. Makanya nilai ininya harus besar. Oh ini berarti 1/3 akar ini kuadrat. Akar dari 1 plus R2 per R1. Kayak gini. Ini karena dia positif, pasti dia selalu positif nilainya. Jadi beta A-nya, R resistor itu tidak ada nilainya nilai negatif ya. Kalau kita beli tuh, pasang itu nilai resistansi pasti positif. Jadi nilai ini pasti positif. Jadi kita punya 1 plus R2 dibagi R1 dibagi 3 gitu. Berarti udah terpenuhi syaratnya ada 2 tadi. Frekuensi osilasinya udah dapat ya dari sini. Terus ininya juga dapat. Dari sini kan berarti frekuensi osilasinya yaitu yang tadi 1 per R C kali 2 pi. Terus R2 per R1-nya itu adalah 3 kurangi 1. Berarti ini kalau kita tulis R2 per R1 itu sama dengan 3, ya kan? Maka R2 per R1 sama dengan 3 kurangi 1. Nanti ke sini 3 kurang 1 berapa? 2 gitu. Dia 2. Nah, dari sini kita tahu oh R2 dibikin 2 kali R1. Ini syarat yang kedua. Jadi syaratnya ada beberapa. Syarat terjadinya osilasi. Frekuensinya ini. Gitu. Gitu ya, kita lihat kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akan lanjutkan nih. Sebenarnya ada beberapa jenis dari feedback positif.
Bisa dipahami? Jadi syaratnya gitu. Yang dimaksud dengan sudut beta A sama dengan 0 itu berarti imajinernya sama dengan 0. Gitu. Ya. Jadi si sistem itu persamaannya harus dibuat real dan imajiner. Jangan banyak imajinernya. Misalnya J-nya banyak, itu nggak akan ketemu. J-nya harus ada satu aja. Gitu. Dibikin supaya J-nya hanya satu. Gitu. Nanti sudah dapat J-nya, komponen dari J tersebut itu dibikin sama dengan 0. Nah, begitu sama dengan 0, kita akan mendapatkan frekuensi osilasi ini. Gitu, ya. Oke, nah ini adalah syarat Barkhausen yang lain, yaitu R2-nya sama dengan 2R1. Gitu. Lebih besar dari 2R1. Kita ambil yang minimumnya adalah yang ini. Ya. 2R1. Oke, udah ya. Nah ini adalah ini wind bridge. Ini apa sih? Jembatan wind sama. Ini tuh rangkaian yang tadi kok kata Ibu. Ini tuh rangkaian yang sama dengan rangkaian yang ini. Mana tadi? Nah, sama persis dengan rangkaian ini. Makanya ini disebutnya osilator jembatan wind. Kalau digambar seperti ini nggak kelihatan jembatannya katanya. Jadi kita lihat jembatannya ada di mana. Ini jembatannya di, nah ini. Jadi gambar yang tadi sama gambar itu sama persis. Bisa digambar seperti tadi, bisa digambar seperti ini. Jadi kita lihat, oh ini adalah apanya ini, yang kanan. Yang kanan ini apanya? Iya, A-nya, yaitu nanti kalau dilihat, oh ini adalah penguat non-invertingnya. Yang ini apa? Beta-nya gitu. Ini adalah A, ini adalah beta. Perlu nggak diturunkan? Nggak perlu. Kan udah sama persis dengan rangkaian yang tadi sudah diturunkan oleh Ibu gitu. Jadi tinggal pakai aja. Ini 20 kilo, di sini 10 kilo. Jadi sudah terpenuhi syarat kriteria Barkhausen-nya. Nah, hanya di sini dapatnya dipakai R-nya 10 kilo, R yang ini 10 kilo, C kapasitornya 10 nano, ini 10 nano gitu. Ya. Jadi ini tinggal dihitung berapa frekuensi osilasi dari rangkaian ini. 1 per RC. Ini kalau R1, C1, R2, C2-nya beda, gimana? Harus balik lagi nih ke perhitungan yang di sini. Ininya nggak akan sama, nggak akan kayak gitu. Nah, kalau berbeda, ada rumusnya ya, kalian coba turunkan. Kalau R1, C1, misalnya di sini kan kebetulan RC-nya sama, dibikin sama ya. Dapatnya adalah frekuensi osilasinya itu yang tadi, yaitu 1 per 2 pi RC. Kemudian R-nya sama. Nanti kalau nggak sama, dia itu R1 kali R2, C1 kali C2 diakari. Semuanya. Nah, ada penurunannya ada. Gitu. Cuman di sini turunkan nggak oleh paham. Oke, ini adalah jembatan wind, sudah dibahas. Nah, sekarang ini adalah osilator LC namanya. Ini bentuknya impedansi. Ini bentuknya impedansi, jadi di sini mungkin ada L-nya, ada C-nya, tergantung di mana diletakkan. Bentuk umum osilator LC ini udah diturunkan, udah jadi ya, jadi kalian tinggal pakai aja ya. Ini kayak gini. Lumayan menarik kelihatannya gitu. Tapi apapun itu bentuknya, tetap harus diarahkan ke sini nih. Bagian imajinernya itu hanya ada satu komponen. Kita lihat di sini, imajinernya ada di sini. Nah, gitu. Hanya ada satu, nggak boleh banyak. Ya kalau banyak nanti pusing gitu. Kalau kayak gini kan banyak nih awalnya. Nah, gimana caranya supaya mengarah ke imajinernya sama dengan satu, si sistem akhirnya.
persamaan akhirnya. Ya. Kalau sudah dapat imajinernya sama dengan 1 nih, nanti ini dimasukkan ke imajiner sama dengan 0. Dapatlah omega osilasi atau frekuensi osilasinya ya. Terus beta A-nya juga dapat. Ini dihafalkan. Berarti untuk osilator LC kalian udah pakai aja rumus ini. Jadi rumusnya udah ada, tinggal pakai. Terus ini. Gitu. Ya. Nah ini kalau ini adalah LC, yang ini osilator Colpitts namanya. Hampir sama dengan osilator LC ya kalau kata ibu. Sama saja. Colpitts strukturnya seperti ini konfigurasinya L, C1, C2. Itu nanti dimasukkan ke rumus ini. Karena dia masuknya sama aja. Dimasukkan ke situ, akhirnya dapatnya, nah ini udah jadi, udah dibikinin oleh Pak Ramdhani, tinggal dipakai itu, kalian tinggal pakai. Ini rumusnya ini. Ini berdasarkan rumus yang tadi. Yang di atas sudah dihitung dari osilator LC yang ini. Ya. Tinggal dipakai, pakai aja. Gitu. Kalau kalian senang matematik, ya turunin sendiri. Oh, ibu sih suka matematik, jadinya hobi ngulik-ngulik ini gitu. Tapi memang kalau di ibu kan jurusannya sebetulnya bukan di Telkom ya, tapi dari Kendali. Spesialisnya juga image processing gitu. Hanya dulu di Kendali mainannya kan kayak ginian. Kayak kendali stokastik, kendali apa digital yang kayak gitu. Nah, itu matematikanya lumayan banyak. Kalau senang ya diulik gitu. Kenapa sih begini, kenapa gitu? Untuk apa sih? Asah otak. Kok kalian sih kan coba kalau main game. Di sini ada yang nggak suka main game? Salah pertanyaannya. Ada yang suka main game? Aduh, nggak ada yang mau nggak ngaku. Pasti rata-rata senang main game kan? Coba aja. Itu dari hobi main game. Makin tinggi jam terbangnya, biasanya makin bari-berem kayak berat gitu kan. Oh gitu kayak anak ibu. Udah gak perlu lihat lagi tuh gitu. Makin piawai mainnya gitu. Kalau menurut ibu, matematika juga kayak gitu, kayak main game. Gitu. Jadi kita makin senang, makin hobi. Ini kenapa sih bisa jadi begini? Kenapa sih bisa jadi gitu? Gitu. Nah anak teknik mau nggak mau ya harus hobi matematik. Gitu. Kata ibu mah. Apalagi nanti udah tingkat 3, masuknya kan tidak hanya ini. Walaupun nanti pakai tabel-tabel yang sudah jadi. Contohnya tadi ini, ini udah diturunkan nih, Neng. Tinggal pakai gitu ya. Ini kan tinggal pakai, sebetulnya datangnya dari mana? Nah itu butuh kalian, butuh curiosity. Bu saya mah EGP. Pokoknya udah jadi tinggal pakai, terserah mau dari mana juga gitu ya. Itu kayaknya kalau anak teknik karakternya bukan kayak gitu kalau menurut ibu gitu. Karakternya ya harus punya curiosity yang tinggi terhadap rumus-rumus. Paling tidak paham kenapa sih gini, kenapa sih gitu. Oh begini ceritanya. Itu at least itu ya. Nah ini udah didapat nih dari parameter diturunin dapatnya segini. Omega 0-nya itu begini dapatnya. Untuk osilator Colpitts ya gitu. Datangnya dari mana? Datangnya dari yang ini, dari osilator LC gitu. Kan strukturnya sama aja kan. Ini strukturnya adalah Z1, Z2, Z3 kan gitu ya. Masuk aja akhirnya dapat ini. Oke. Ini osilator Hartley namanya. Konstruksinya beda ya. Kalau tadi kan osilator Colpitts kayak gini, osilator Hartley kayak gini. Diturunin juga tuh sama Pak Ramdhani udah dapat. Kalian tinggal pakai. Kemudian ada osilator kristal. Nah, osilator kristal agak unik. Itu sudah diturunkan juga. Ini diturunkannya ini oleh ada
biasanya di buku Boelsat ini sudah ada gitu. Ya. Ini resonansi seri, omega resonansinya adalah 1/LC. Ini resonansi paralel. Nah, kita lihat sekarang. Ini sudah berbicara mengenai resonansi, agak berbeda dengan yang tadi ya, feedback feedback positif. Tapi rangkaiannya biasanya pakai feedback positif juga. Resonansi itu apa maksudnya? Dengan? Bukan betul sama. Resonansi itu artinya ada sesuatu yang sama frekuensinya. Itu jadi kalau kita tuning apa sih? Piano ya? Atau gitar, pakai apa? Pakai telinga doang gitu. Biasanya kalau yang udah jago pakai telinga aja udah tahu ya gitu. Tapi kalau yang belum, ada acuannya apa namanya? Garpu tala. Jadi pakai garpu tala. Sama enggak do re mi? Harus sama, jadi di tuning gitunya. Apalagi piano-piano yang zaman bahula gitu. Dia udah di-tune dulu, ada orang yang ahlinya datang supaya sama nadanya dengan garpu tala tadi. Nah, itu ketika di-tune itu kan bunyi itu punya frekuensi ya. Frekuensinya sama dengan frekuensi garpu tala sehingga begitu sama bunyi. Nah, saat bunyi itu yang disebut dengan berresonansi. Jadi frekuensinya betul sama. Nah, samanya dengan tertentu. Nah, resonansi di sini kalau di elektro atau di telkom resonansinya itu apa? Alat dia untuk tune. Menala, ditala. Kapan kalian menala biasanya? Nggak pernah, Bu, gitu. Nggak pernah ya. Kalau ibu sih zaman dulu punya radio gitu. Radionya pengen nangkep radio rase misalnya, race. Bahasanya apa sih rase atau race? Adan gitu. Kan itu ditala oleh kita. Sampai frekuensinya sama dengan frekuensi yang dikirimkan oleh rase FM misalnya atau Ardan misalnya gitu. Nah, ketika kita itu tune itu sebetulnya itu adalah saat dia berresonansi. Nerima klik cocok gitu. Ya udah, makanya kalau belum nyampe gitu suaranya jelek kan. Begitu pas suaranya itu yang kita terima bagus. Biasanya suka ada di HP, nggak tahu di HP ibu ada radionya nggak? Udah lama nggak pernah putar radio ya. Tapi di sini juga kan ditala ya, digeser gitu supaya frekuensinya cocok dengan yang mereka kirim. Nah, saat kita menala frekuensi itu frekuensinya disamakan. Frekuensi kita dengan frekuensi yang dikirim oleh mereka. Nah, itu disebut dengan frekuensi resonansi. Jadi dia beresonansi, turut bergetar, turut sama frekuensinya dengan frekuensi yang dikirim. Nah, ini resonansi seri itu adalah rangkaian ini dia bisa beresonansi di sini, di harga yang ini. Jadi kalau dia dibikin fix ya, dia hanya bisa menerima atau mengirim sinyal ini, gitu. Menerima atau mengirim sinyal dengan resonansi sekian yang ini. 1/LC untuk rangkaiannya. Ini maksudnya resonansi seri itu yang ini. Yang ini. L dengan CS. Yang ini resonansi paralel. Jadi dua-duanya ya. Antara LCS dengan CP ini dapat resonansi paralelnya ini gitu. Syarat beresonansi itu juga sama, sifat rangkaiannya harus resistif. Resistansinya harus resistif, harus tidak boleh mengandung imajiner. Gitu. Imajinernya dibikin sama dengan 0. Ini osilator kristal, biasanya dia dipakai untuk penerima atau pengirim ya. Nanti penerima, nih dia nerima frekuensi segini. Dia hanya bisa nerima frekuensi segini. Supaya bisa menerima frekuensi yang diubah-ubah, maka nanti kapasitornya itu kapasitor yang bisa digeser-geser. Kan kapasitor itu kayak keping ya. Kalau dia fix kan kayak gini. Nanti kalau berubah-ubah, diubah nanti nilai kapasitansinya berubah. Gitu.
Saat kapasitansinya berubah, frekuensinya juga berubah. Klik sama frekuensi yang dikirim biasanya, itu yang disebut dengan resonansi. Nah, di sini kita lihat syarat resonansinya sama dengan syarat yang tadi, yaitu nanti dia sifatnya harus resistif rangkaiannya. Udah selesai tuh. Sampai di sini osilator. Intinya adalah dari ini kita, intinya adalah yang tadi ya. Gimana caranya kita dapatkan frekuensi resonansi dan syarat penguatannya tadi. Kriteria Barkhausen itu harus 2 kriteria tadi. Beta A sama dengan apa tadi? Beta A lebih besar sama dengan 1 atau dan sudut beta A sama dengan 0 derajat. Ini disebut dengan imajiner sama dengan 0 atau sistemnya resistif. Itu kita lihat latihannya. Latihannya pakai yang mana? Kita buka di buku. Itu ada ya. Elektronik. Elektronik and device circuit. Ada. Oh gitu. Tadi di sini ada osilator nggak ya? Kita coba lihat. Ini yang feedback negatif. Nah, ini kriteria kestabilan kita tidak terlalu jauh ke sini ya. Ini quiz. Nah, ini phase shift-nya belum dibahas ya. Nanti kalian ambil dari sini ya, phase shift syaratnya ini. Ya, bisa diambil dari sini. Kalau di buku Ramdhani sebetulnya ada untuk menentukan phase shift. Kalian ada nggak ya? Ramdhani adanya di nggak bisa dibuka gitu. Nggak mau dia. Bukunya sebetulnya. Huh? Oh, ini mah PPT yang kita ya, salah. PDF mana? Nggak ada. Ini harus kayak Ibu. Ditutup dulu semua. Live.
Nah ini bukunya Pak Ramdhani. Nah di sini ada cara menurunkan, ini adalah tadi osilator jembatan Wien. Kemudian ini phase shift osilator nih sudah diturunkan. Ini mau di share nggak sama Ibu? Kita download dulu ya. Nah terus kita lihat latihan soalnya banyak di sini. Ini ada Colpitts, Hartley, Crystal. Nah ini latihan soalnya. Ini sih sudah. Yang ini aja. Ini sama ya dengan yang tadi. Nggak ada lagi latihan soalnya. Nggak ada latihan soalnya. Oke, Ibu share dulu yang ini ya. Mau dibuka dulu. Apa tadi ini ya, download. Buka semuanya. Osilatornya udah ada ini. Ini mau apa ini? Sekarang kita mau lihat latihan soal ya. Latihan soalnya ini juga ada. Kalau mau lihat dari buku ini boleh, ya. Dari Pak Ramdhani boleh, dari Pak Ramdhani tadi nggak ada ini ya. Nggak ada. Nah ini banyak apa sih namanya? Osilator yang lain nih, jenis yang lain ada di sini, kristal osilator. Terus sampai analisis kestabilannya. Tapi kita nggak akan pakai yang osilator yang lain. Osilator yang dipakai yang ini aja. Colpitts. Rame. Ujiannya apa? Soal-soalnya kurang seru. Tapi harus ngambil dari ujian. Nah ini aja. Ini tentukan nama osilatornya. Kalian udah tahu kan nama osilatornya apa ini? Jembatan Wien. Kemudian apakah nilainya sudah memenuhi kriteria Barkhausen? Kelihatan nggak? Kita besarkan. Kalau dibesarin nanti ini ya ini. Nah, gitu. Kita lihat soal yang lain ada nih ya. Ini gampang.
Udah latihan soal aja deh. Ini soal apa namanya? Soal UAS ya, tahun kapan? 2018 sudah. Analisa DC, AC, kemudian ini respons frekuensi GFET ya, lalu op-amp dan osilator. Osilatornya diambil yang feedback positif. Coba kita cari soal yang lain. Ini sama aja. Ada yang tadi aja kayak gitu. Cuman GFET, ya kan? GFET, DC, AC, respon frekuensi. Kemudian apalagi? Op-amp, lalu feedback negatif, feedback positif. Ya udah segitu. Tapi ini soalnya esai, biasanya bisa 4-5 soal. Tolong. Ini kok nggak ada soalnya. Ibu mau nyari soalnya mana ya? Soalnya ada di mana biasanya? Ya, cari soal yang lainnya. Soalnya ini udah selesai sih kalau materi. Osilator kayak gitu aja materi. Elektronik. Aduh, di mana? Listrik.
Kok nggak ada? Ini tahun berapa sih? Cuma yang tahun kemarin ya nggak terlalu sulit. Nggak bisa dibuka. Terus di 1, 2, 3. Ini mudah sih ya kalau kata Ibu. Nah ini. Nah ini soal tahun lalu. Coba. Bisa dikerjakan nggak? Silakan. Sok dicoba dikerjakan ini. Kita punya pertemuan 1 kali lagi. Ya, bisa latihan. Ya? Iya, latihan.
Bisa coba. Udah, itu soal terakhir ya. Ada beberapa soal sih sebetulnya. Soal susulan. Kita lihat. Ini sekarang lihat nomor 2-nya ya. Nomor 2-nya ini bukan apa namanya? Bukan osilator, tapi apa ini sini? Nah ini. Analisa DC. Kalau mau dicatat enggak? Buat latihan. Tadi mah awal-awal nggak jelas ya. Benar nggak? Sekarang jadi lebih jelas nggak? Enggak. Ini nggak jelas ini. Coba kita ganti ya ininya. Tapi ini lebih jelas sih daripada yang satu lagi nih. Kita pakai yang ini. Mau diganti nggak? Penasaran. Searching. Ini lebih parah lagi ya ini. Oh, harus dimati nyalain mungkin ya? Harus refresh ya? Hah? Iya, matiin dulu mungkin. Nggak bisa ya? Yes. Ini ibu ganti kabelnya. Kata ini bisa nggak? Ya, ibu ganti ininya kabelnya. Nggak bisa ya?
Balik lagi yang tadi aja. Tidak bisa. Ya udahlah, yang tadi lagi. Nggak bisa ya? Masuk enggak? Iya, buat apa? Tablet. Udahlah yang tadi lagi. Ini soal nomor 2. Bisa di nggak bisa ya, ganti yang awal aja. Aduh. Komputernya ya. Nah, ini mah langsung kebaca kan? Ini nggak kelihatan. Di Zoom lagi. Oh, ganti soalnya nggak. Ini yang dihitung ini. Tuh, jadi kalau di Zoom yang ditanyanya nggak kelihatan. Ini hitunglah ini. Nah, gitu. Ini VCC-nya 18 volt. Kalau tadi untuk jembatan Win itu, kalau nomornya beda semua, memang panjang ya. Tapi di buku itu ada, Bolstad, kalau mau cari. Tapi kalau kamu menurunkan sendiri, emang enggak. Soalnya kayak menurun itu lumayan panjang. Ini airnya beda ya? Nah, gitu beda. Kita lihat ya di buku ini ada nih. Di buku ini. Ini bisa lebih besar nggak ya? Mana sih kalau lebih besar tuh ini? Apa tadi jembatan Win ya? Ini jembatan Win ini sama ya? Kalau beda itu ada di mana ya? Nah ini nih, ini beda. Rumusnya ini. Udah jadi tuh, udah dibikinin. F0-nya kan
2pi akar R1C1 R2C2 gitu diakarkan. Rajin-rajin baca buku yang ini lumayan. Teknologi kedokteran ini baru dibuka di mana? ITS. Teknologi kedokteran. Mana ya? Kalau kedokteran berarti apakah kayak kedokteran biasa? Teknologi. Pernah ngobrol sama Pak Korek. Pak mau buka ini enggak? TLU mesin? Enggak. Kalau kedokteran mau, gitu. Jadi TLU bakal ada fakultas kedokteran nanti. Mungkin kalian ada yang minat ambil kedokteran. Nggak kebayang bayarnya mahal pisan. Kayak Maranatha aja zaman tahun 90-an itu 80 juta. Ketawanya. 80 juta masuk kedokteran zaman itu tahun 90 nggak tahu sekarang berapa. Kalau negeri aja udah 25 juta ya. Per semester ya, kalau nggak salah per semesternya gitu. Iya, merinding lihatnya. Nggak punya uang soalnya, nggak kebayang. Itu anak ibu nggak ada yang suka kedokteran, udah dipaksa-paksa juga. Tapi kalau negeri dapat bisa ada beasiswa gitu. Kalau kalian mau sekolah kedokteran misalnya, itu ada beasiswa, kejar beasiswanya. Beasiswanya lumayan gede, dapatnya besar, ya uang sekolah free, dapat uang jajan, dapat uang buku, yang kayak gitu. Tapi ya gitu ngejar beasiswanya juga lumayan. Nggak ada ikatan dinas. Kayak anak ibu juga kan dapat beasiswa Jabar Future Leaders, nggak ada, kecuali IPK-nya harus tinggi aja gitu. Dipertahankan harus tinggi IPK-nya, kalau nggak di stop gitu. Dihentikan, iya dihentikan aja, langsung diblok, jadi nanti dihentikan. Udah ya kayaknya waktunya udah habis. Coba ada soal yang lain lagi enggak? Tadi dia baru 2 soal ya. Kita lihat soal yang berikutnya. Tuh udah habis tuh. Ini soal nomor 1. Ini multiple choice-nya kok ibu nggak bisa buka ya, harus ngedownload lagi. Nah ini soal nomor 1-nya ini. Sok di foto aja. Share ke temennya. Atau ibu share aja di grup ya, untuk latihan kalian. Tapi ntar buat kalian buat apa gitu ini.
Latihan dulu dari yang sini, nanti kita coba cari soal yang lain ya. Minggu depan kita latihan lagi, sok mangga berdata. Kita tutup saja pertemuan hari ini ya. Tadi Ibu ada perlu, jadi mohon maaf. Berarti kita kuliahnya tadi 2 jam juga ya, berarti udah oke lah. Yang di rumah tenang dan hening. Ayo on cam yang di rumah, Ibu mau ambil. Ini baru bangun tidur nanti. Alhamdulillahilladzi atamana wasakana wajana. Enggak ada pertanyaan nih yang di rumah. Alhamdulillah belum ada, Bu. Suaranya nggak kedengeran. Udah 100. Keluarnya bisa nggak suaranya? Coba kalian bicara dong. Yang keras, Anang. Halo, Bu. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Bu. Jelas, Ibu. Tapi suara Ibu kedengeran kan? Ini terdengar, Bu. Muhammad Jelas, Rafi Bu. Ini kamera Ibu mah belum, jadi Oke, kita tutup dulu ya sampai minggu depan. Kita akan berlatih di minggu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih.